Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat RSMY. Bertemu kembali dengan Ngobras, ngobrol asik sehat RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu, suatu program edukasi dan informasi kesehatan langsung dari ahlinya. Serat termasuk nutrisi yang penting untuk kesehatan tubuh secara keseluruhan. Serat makanan merupakan jenis karbohidrat yang tahan terhadap pencernaan dan penyerapan oleh tubuh manusia. Jika kurang serat, maka kita akan merasakan dampaknya pada kesehatan tubuh. Untuk sistem kekebalan tubuh dan sistem pencernaan bekerja dengan baik, kita harus memperhatikan jika kebutuhan serat terpenuhi dengan baik. Meski terdengar sepele, serat memiliki peran yang sangat penting untuk kesehatan. Telah hadir di tengah kita Dr. Nurdiah Erlinawati, spesialis gizi klinik. Halo dokter, apa kabar? Baik. Sehat ya dok? Sehat. Baik dok, pada kesempatan ini kita kembali ngobrol di program Ngobras, yaitu tentang tema gizi seimbang dan serat. Baik. Nah, sekarang dok, kebanyakan pada umumnya masyarakat tahu kan tentang 4 sehat 5 sempurna, tetapi sekarang menjadi gizi seimbang gitu ya dok ya. Apa itu dok tentang gizi seimbang? Gizi seimbang ini memang diambil oleh kita sebagai praktisi kesehatan sebagai suatu akronim untuk menggambarkan bagaimana sebenarnya pola makan yang benar. Sehingga akhirnya disebut seimbang. Seimbang ini artinya dari komposisi, jenis, dan juga bagaimana kita mengimplementasikan seimbang itu dalam pola makan sehari-hari. Iya, berarti ada bagian-bagiannya gitu ya dok ya? Iya, betul. Nah, misalnya kalau bagai 4 pilar itu dok, 4 pilar dalam gizi seimbang itu kira-kira seperti apa dok? Walaupun kita berbicara tentang gizi itu adalah komponen gizi, itu kan ada zat gizi atau nutrisi. Tapi di dalam pilar ini berarti untuk tercapai seseorang menyentuh suatu pola makan yang seimbang, itu harus dipenuhi 4. Yang pertama memang makannya harus beraneka ragam. Jenis dan jumlah itu sesuai dengan kategori usia, aktivitas, atau mungkin ada pola penyakit. Kemudian yang kedua, harus aktivitasnya aktif dan berolahraga. Ini tidak bisa dipisahkan karena konsep untuk hidup sehat itu selalu harus saling terintegrasi bersama. Kemudian yang ketiga, menjaga kebersihan dan sanitasi. Bagaimanapun ini tidak bisa dipisahkan dalam pengolahan makan. Itu kita perlu untuk mengolah makanan secara bersih. Bahkan untuk mendapatkan makanannya pun sebelumnya harus juga higienis. Nanti juga pada saat dikemas sampai bisa dimakan, ini harus diperhatikan. Jadi banyak faktor yang akhirnya tidak akan sampailah nutrisi itu ke tubuh. Kemudian yang keempat, selain di sini yang harus dijaga adalah gaya hidupnya. Nah, di sini kan ada masalah dengan dewasa ini, kita melihat kok orang cenderung tidak seimbang dalam banyak hal. Ini tidak hanya terkait dengan gizi. Nah, kalau misalnya semua tidak dipenuhi dengan baik, ini tentu akan menjadi masalah. Walaupun kita berbicara nutrisi, tidak hanya memenuhi makanannya, dia harus ditunjang yang lain sehingga akhirnya memang ada manfaat kesehatan. Oh gitu. Berarti mencakup seluruhnya ya dok ya. Nutrisinya juga, gaya hidup juga, cara pengolahan makanannya juga seperti itu. Sehingga apa yang kita makan itu memang maksimal dan bagus untuk tubuh kita. Nah ini dok, pentingnya gizi seimbang dok bagi tubuh kita itu. Nah, konsep gizi seimbang ini kan sebenarnya eranya adalah sebelum tahun 2000-an. Mengapa akhirnya orang berpikir maksudnya kenapa harus seimbang sehingga menjadi suatu gerakan untuk dipromosikan. Karena dengan menganut gizi seimbang berarti kita berusaha untuk mencegah penyakit. Itu adalah tujuan utamanya. Untuk bisa orang beraktivitas, untuk bisa bekerja, untuk bisa tumbuh dan kembang. Ini sangat diperlukan gizi sejak dari sejak dilahirkan sampai nanti kan manula gitu. Kalau misalkan perjalanan hidup seseorang, pemenuhan gizinya juga berbeda-beda. Karena itu makanya seimbangnya ini artinya harus dilihat ke masing-masing lagi kelompok orang itu sendiri. Nah, tujuan utamanya pasti kesehatan. Tujuan kedua, apabila memang kita sudah dilahirkan atau sudah maksudnya dalam suatu komorbiditas, komorbid ini kan sebenarnya sudah memiliki faktor risiko untuk sakit, dengan adanya konsep ini diet seimbang, maka orang-orang ini juga
perlu penyesuaian, gitu. Penyesuaian dalam hal unsur diet atau nutrisinya, jadi buat menjadi lebih seimbang tapi sesuai kategorinya, supaya tadi tetap ujungnya sehat. Karena dengan sehat kita akan mencegah penyakit, mencegah juga komplikasi, kemudian untuk sumber daya manusia Indonesia yang pasti lebih baik. Iya. Nah, tadi udah berkaitan dengan ini ya dok ya, dengan penyakit kayak gitu. Jadi pada implementasi gizi seimbang, apakah ada beda gizi seimbang bagi pasien yang sakit dan dalam perawatan? Misalnya pada pasien kanker, diabetes mellitus, ginjal dan lain-lainnya gitu dok. Nah, kalau untuk menerapkan target bahwa kita ingin menyentuh pasien ini pasti gizi seimbang, itu adalah target utama kita. Tapi dalam perjalanannya, seseorang memiliki risiko penyakit, ini kita harus hati-hati juga. Ada yang faktor risiko penyakitnya tadi seperti Mbak yang sebutkan ya, di kanker, diabetes. Ada yang dirawat, ada yang tidak dirawat. Nah, tentunya penyesuaian dari dietnya dilakukan harus bertahap dengan target bahwa semakin membaik terus, makanya itu perlu dievaluasi. Khusus untuk misalnya tentang pasien kanker. Nah, pasien kanker ini kan bisa ada kecenderungan sulit makan, kemudian berat badannya turun. Nah, ada nutrisi-nutrisi spesifik yang juga harus kita optimalkan apabila memang posisinya sedang sulit makan. Diabetes pun juga seperti itu. Ada konsep di penyakit ini sendiri yang memang harus dioptimalisasi. Nah, kalau misalkan sudah rawat jalan nanti bagaimana? Misalnya pasiennya cukup stabil dan kira-kira kalau orang melihatnya secara biasa, sepertinya sudah tampak lebih sehat. Nah, inilah maintenance atau kita melakukan hal yang untuk memaintain. Jadi ini artinya mempertahankan status gizinya dan juga memperbaiki untuk pemulihan, untuk juga mengurangi angka kejadian masuk lagi ke rumah sakit atau malah memburuk gitu kondisinya. Jadi makanya itulah yang diperlukan, walaupun orang yang sakit juga memerlukan edukasi, kemudian perencanaan makan, karena ini adalah yang menunjang untuk kesehatan lebih lanjut. Nah dokter, dalam konsep gizi seimbang, bagaimana kebutuhan serat dokter? Oh ya, ini memang sering masih menjadi pertanyaan. Karena memenuhinya, tapi kok banyak komponen yang harus dipenuhi. Terkait dengan serat, dalam konsep gizi seimbang yang diatur secara umum, setiap 1000 kilokalori yang dikonsumsi harus konsumsi seratnya minimal 14 gram untuk memenuhinya. Ini yang kita jawab ini adalah yang untuk dewasa ya. Nah, kemudian tapi secara umum untuk dewasa sehat yang diatur oleh Organisasi Kesehatan Dunia ya, WHO, untuk laki-laki itu memenuhi setidaknya harusnya minimal 30 gram. Bahkan sebenarnya kan walaupun diatur 30-35, banyak studi yang menyebutkan kalau bisa sih sampai 38 gram. Untuk yang laki-laki ya dok? Betul, untuk beberapa hal yang mereka lihat sebagai parameter sehat. Tapi kalau untuk perempuan, walaupun diatur 25 sampai 30, setidaknya bisa mencakup kira-kira 32 sampai 35 gram per hari. Nah, untuk memenuhi ini itulah yang masih menjadi sering menempatkannya nanti masalah gitu pada saat kita mengolah. Kalau misalnya pasien yang sakit sama yang sehat ini beda. Nah, di sanalah yang akhirnya memang diperlukan untuk belajar lagi untuk bagaimana mengatur dietnya. Apalagi kalau sudah memiliki faktor risiko penyakit. Berarti orang sehat sama orang sakit itu kebutuhan seratnya berbeda. Kebutuhan seratnya ditujunya sama, namun yang berbeda di sini adalah bagaimana mengimplementasikan secara bertahap agar tujuannya kita sampai tanpa efek samping dan juga pasiennya nyaman. Bisa. Begitu ya dok ya. Nah kalau ini dok, bagaimana kontribusi serat terhadap kesehatan tubuh? Kalau kontribusinya itu sangat banyak. Nah sebenarnya serat ini kan ada bermacam-macam dan juga sumber bahan makanannya bermacam. Nah kalau untuk kontribusi paling banyak yang dibahas adalah terkait serat ini membantu kesehatan dalam sektor memberikan volume tinja atau jumlah tinja yang lebih banyak, sehingga akhirnya pembuangan atau defekasi atau misalnya ini kan orang biasa menyatakan buang air besar lebih lancar. Nah kemudian juga membantu untuk
mengikat dan juga membuang sisa metabolisme pencernaan kita. Jadi terbawa, akhirnya bisa dibuang. Kemudian membantu menurunkan kolesterol, atau kalau orang sih berbahasanya ini kan lemak darahnya yang cenderung risiko meningkat. Nah, ini akan bisa dibantu di sana. Akan terbantu dengan adanya konsumsi serat yang sehat. Kemudian mencegah banyak penyakit, terutama yang berhubungan dengan paru, saluran cerna sendiri, sampai dari yang hanya bloating, atau misalkan sering ada orang yang gasnya cukup banyak, atau GERD, atau masalah misalnya MAH, itu kan yang paling sederhana, paling banyak gitu terjadi. Sampai yang mungkin kasus ke cancer, bukan yang mungkin lagi, memang sering sudah banyak dibahas ke arah sana. Ya, secara umum artinya bukan menjadi satu-satunya fungsi tujuan untuk serat ini, artinya punya, kalau misalnya diberi serat pasti sehatnya konsepnya satu atau dua, tidak. Dia sangat banyak sekali membantu sistem fisiologis tubuh. Kalau kita awam biasanya kan, masyarakat awam tahunya kalau udah banyak makan serat, lancar BAB-nya, cuma ke saluran cerna aja gitu ya dok. Ya ternyata banyak manfaat-manfaat yang lain. Nah ini dokter selanjutnya, mengapa ya dok di dalam makanan yang kita makan itu harus mengandung serat seperti itu? Nah, kenapa kita harus artinya berpikir setiap makan ada makan seratnya ya? Karena tadi memenuhi nilai, kalau misalkan diambil titik tengahnya sekitar 30 gram, berarti setidak-tidaknya artinya kalau kita yang dewasa perempuan saja 25 gram, itu bukan sesuatu yang mudah. Seringkali orang berpendapat, oh saya sudah makan nasi lengkap dengan sayur, gitu ya, dengan buahnya juga ada sehari-hari. Apakah itu disebut lengkap? Kekurangan yang jadi masalah di orang Indonesia secara umum adalah menganggap saya sudah makan sayur buah, setidaknya saya makan buah 2 kali, kemudian saya makan sayur setiap makan, ada gitu. Mau jumlahnya mungkin hanya beberapa sendok, atau misalkan bisa setengah piring. Tapi kadang-kadang kita lupa menghitung jenis yang kita makan ini bener nggak sih? Nah, yang sering dilupakan di orang Indonesia sekarang itu adalah jenis-jenis serat yang tinggi. Kadang-kadang memang ada satu hari atau misalkan dalam kesehariannya cenderung makan yang seratnya tinggi. Tapi ada hari yang kadang-kadang kalau kita lihat sekarang ini makanan itu variasinya tidak seperti zaman dulu. Penambahan kacang-kacangan pun juga tidak banyak di dalam sayur, lauk-laukan. Karena kita harus berfokus kalau misalkan ingin makan, variasi tadi yang disebut di diet seimbang itu sangat terkait sekali juga dengan pemenuhan serat. Kita bisa kok memenuhi 30 gram dari makanan. Kalau diet yang ditentukan ini artinya untuk kesehatan. Untuk sakit ini tentu harus hati-hati lagi. Kita pikirkan ada efek samping juga serat, mudah bloating atau perutnya terasa tidak nyaman atau gas. Nah, jadi harus bervariasi, tapi juga harus tahu supaya kalorinya tidak tinggi, karena sumber serat ini rata-rata kan karbohidrat. Artinya karbohidrat itu memiliki kalori sendiri. Tapi bagaimana mengoptimalkannya dalam makanan, variasinya, sehingga nilai lebih dari 25 gram itu bisa kita capai. Nah, makanya itulah kita harus mempelajari jenis di sana dan bagaimana di antara makan utama, makan sarapan pagi dan siang dan malam, kemudian ditambah dengan snacknya ini tadi, pemenuhannya tepat. Nah, berarti ibaratnya makan serat jangan asal-asal sembarang makan serat aja gitu. Betul. Ya dokter. Suplemen juga harus hati-hati ya. Iya benar. Kan dokter. Nah, bagaimana dokter kita mengukurnya tadi, mengukur secara relevan serat dan makanan yang kita makan? Nah, jadi kan ini berarti lebih dalam lagi ya pembahasannya. Nah, jadi kalau mengukur serat itu harus trial and error gitu kan kata-kata. Dicoba kemudian tapi dicek. Nah, misalkan banyak kan orang Indonesia makan sarapan, kebanyakan dari makan nasi goreng, telur dengan nasi. Nah, kadang-kadang dengan menambahkan timun, tomat atau mungkin selada, itu kalau misalkan nggak lagi punya macam-macam ya. Kemudian menambahkan irisan wortel di dalam nasi goreng yang dibuat, ini akan meningkatkan nilai gizi. Apalagi kalau ditambah lagi nih, misalnya diberikan kacang polong di dalamnya. Karena kita sering tidak berfokus dengan menambahkan nilai makanan-makanan yang variasi tapi sedikit-sedikit, tapi ternyata potensinya cukup banyak. Nah, itu tadi. Nah, tapi bagaimana men-trial and error ini adalah contoh misalnya untuk meningkatkan ya. Belajar dulu dari konsep menggunakan, karena dunia ini sudah digital,
Banyakkan sekarang sih eranya kita mengajarkan juga membuat dengan alat bantu. Jadi kita masukkan, rata-rata sudah memiliki handphone Android. Nah, di situ kita bisa masukkan sehingga trial and error. Oh, kalau saya siang ini ternyata cuma makan 1 pepaya, selain nanti jeruk. Begitu saya tambahkan dengan saya sambil makan kacang kuaci deh, gitu, bisa 1 genggam. Ini nilainya akan naik gitu. Nah, nilainya akan naik, tapi lihat juga parameter berapa kalori sehari ya, juga jangan berlebihan. Iya. Nah, ini dokter, untuk kebutuhan pasien perawatan, apakah ada beda seratnya, Dok? Untuk pasien dirawat yang di rumah atau yang di rumah sakit ini? Kalau perawatan kayaknya lebih ke rumah sakit. Di rumah sakit, oke. Jadi begini, kita harus lihat dulu apa diagnosis dan juga keluhan pasien. Contoh kalau misalkan kita bicara pasiennya diabetes. Diabetes ini kan ada yang masuk mungkin dengan kaki DM, ada juga yang masuk dengan kondisi juga mual muntah. Nah, pada kondisi yang memang ada keluhan yang terkait saluran cernanya tidak bisa menerima makanan secara normal, maksudnya cenderung juga menolak makanan, lebih baik kita pilihkan yang paling standar dahulu. Jangan dulu ke konsep bahwa kita meninggikan serat, karena walaupun serat itu membantu kontrol gula darah. Contohnya, kemudian banyak faktor yang bisa dipengaruhi di saluran cerna, tapi pada kondisi yang penyakit, otomatis enzim dan juga beberapa hormon yang ada di saluran cerna ini mungkin masih terganggu. Seiring dengan penyembuhan, otomatis baru kita naikkan. Apakah tetap tidak sama sekali diberikan serat? Ada yang seperti itu. Ada juga yang kita tetap berikan, tapi serat yang larut yang diberikan. Dalam bentuk nanti masuknya dalam snack atau dalam bentuk buah yang kemungkinan lebih banyaknya ini penyerapannya lebih sederhana. Nah, inilah yang kadang-kadang memang harus pendekatannya personal ke pasien masing-masing kondisinya. Dipantau juga, harus kita pantau ke depannya. Apakah dalam 2 hari, 3 hari kita bisa implementasi diet yang berbeda untuk pasiennya. Nah, itulah makanya memang tidak gampang sekali sebenarnya. Tapi juga bukan sesuatu yang tidak bisa kita pelajari. Berarti tidak semua pasien itu sama gitu ya, Dok ya? Betul. Tergantung kondisinya, diagnosa penyakitnya seperti itu. Nah, ini dokter, apa-apa saja jenisnya dokter? Terus contoh serat, dan mengapa sangat penting serat tersebut? Nah, jadi tadi kan saya juga bahas kan harus milih kan akhirnya, apalagi pasien dirawat aja kita memilih ya. Untuk jenis serat itu paling umum disebut sampai saat ini itu seratnya ada 2, serat larut, serat tidak larut. Nah, serat yang dimaksud serat larut ini adalah serat apabila nanti terjadi proses pencampuran dengan makanan dan sebagainya, dia mampu menyerap air, jadi akan membentuk gel atau busa, foam jadinya. Nah, jadi akhirnya dia akan membesar. Dengan membesar ini akan membantu untuk mengambil sisa metabolisme atau zat-zat toksik atau toksin yang ada di saluran cerna juga, termasuk mengikat juga kolesterol. Ya, tapi tidak sebaik artinya kalau misalnya diberi obat, tapi ini akan protektif gitu ke depannya. Kemudian ada serat tidak larut. Nah, ini yang menambah volume dari tinja. Nah, fungsinya juga sangat banyak. Selain menambah volume tinja, juga bisa membuat untuk buang air besarnya menjadi lancar. Selain itu juga, ini ada hubungan di antara kedua jenis serat ini dengan bakteri baik di usus yang membantu proses pencernaan dan juga metabolisme tubuh. Nah, jadi untuk memilihnya ada makanan yang dia hampir secara umum memiliki keduanya dalam satu makanan itu. Tapi ada yang makanan, ada yang nanti kalau dilihat secara persentase, ada yang unggul di serat larutnya, ada yang lebih rendah sedikit di serat yang tidak larut, ada yang tinggi di serat larut. Contoh tidak larut, contohnya nih kalau yang tidak larut itu kan sayur-sayuran karena lebih kasar. Jadi kalau kita buang air besar ya bentuknya hampir seperti itu karena berserat. Nah, tapi kita harus dari sinilah makanya fungsi beragam makanan itu diperlukan untuk memenuhi kedua hal yang memang kita perlukan ini. Serat larut dan tidak larut. Tidak larut. Jadi tadi kan juga sekaligus ini ya Mbak menjawab mengapa ini penting beraneka ragam sehingga pemenuhan jenis jumlah itu tetap
optimal. Iya, benar dokter. Nah dokter, dari yang sudah banyak dokter bahas tadi, itu kira-kira ada nggak dok pesan-pesan untuk masyarakat sahabat RSMY sehingga mereka mendapatkan apa ya pesan gitu ya yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari tentang gizi dan serat? Ya baik, jadi terkait dengan gizi seimbang, pilar yang tadi kita bahas itu perlu dilakukan, tapi konsep yang ini saya pesankan adalah usahakan untuk makan beraneka ragam dan juga memenuhi komponen gizi, baik itu protein, karbohidrat, lemak yang adekuat, dan juga komponen serat dan juga mineral dan vitamin. Kemudian terkait dengan pemenuhan serat, upayakan dahulu untuk dewasa, muda, sehat, dan juga untuk dewasa yang melakukan rawat jalan, untuk juga bisa menerapkan konsumsi sayur buah setidaknya 400 gram per hari. Kemudian melakukan trial error untuk mengecek berapa sudah yang dimakan sehari-hari. Apabila ada kesulitan dan harus belajar, artinya menerapkan bagaimana diet yang benar untuk serat ini, dapat hubungin ahli kesehatan dimanapun pasien ini berada dan atau juga ke ahli gizi. Nah, baik dokter, terima kasih banyak ya dokter ya sudah hadir pada kesempatan acara Ngobras hari ini. Nah, sahabat RSMY, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di lain waktu dengan tema yang berbeda. Tetap semangat, jaga kesehatan, sampai jumpa, salam sehat.